Muslim berulang kali selamatkan kaum Yahudi dari kepunahan. Hubungan umat Islam dan kaum Yahudi belakangan seperti di titik nadir menyusul genosida yang dilancarkan entitas Zionis Israel di jalur Gaza. Pembantaian yang dilakukan negara Yahudi itu kian menyakitkan jika menengok bahwa Islam berulang kali berperan signifikan menyelamatkan kelompok tersebut dari pemusnahan total. Ini adalah klaim yang tidak populer dan tidak menyenangkan di dunia modern. Tapi itu adalah kebenaran sejarah, tulis David Wasserstein, sejarawan Yahudi dalam tulisannya di Jewish Chronicle. Argumennya ada dua. Pertama, pada tahun 570 M, ketika Nabi Muhammad lahir, umat Yahudi dan Yudaisme sedang menuju kepunahan. Dan kedua, masuknya Islam menyelamatkan mereka. Islam memberikan konteks baru di mana mereka tidak hanya bertahan, namun juga berkembang, meletakkan dasar bagi kemakmuran budaya Yahudi selanjutnya melalui periode abad pertengahan hingga dunia modern. Pada abad 7 Masehi misalnya, menurut sejarawan Armenia, Sebeos, kaum Yahudi nyaris dimusnahkan Bizantium yang dipimpin Kaisar Heraklius. Kala itu, Yahudi yang ratusan tahun ditindas Romawi bersekutu dengan dinasti Sasaniyah dari Persia. Pada tahun 614, mereka berhasil menduduki Yerusalem dan kemudian membantai puluhan ribu warga Kristen di kota wilayah itu. Yerusalem kemudian diserahkan Persia kepada pemimpin Yahudi. Namun, kaum Yahudi tak puas karena mereka merasa dijanjikan penguasaan atas keseluruhan wilayah yang meliputi Palestina dan sebagian Lebanon dan Suriah saat ini. Ini membuat Persia memerangi Yahudi di Yerusalem. Pada 622, Kaisar Bizantium Heraklius berhasil merebut kembali Yerusalem. Mengingat yang dilakukan kaum Yahudi kepada penduduk Kristen sebelumnya, Heraklius melakukan pembantaian terhadap umat Yahudi. Mereka juga diusir dari Yerusalem dan tak boleh tinggal di radius 3 km dari kota suci tersebut. Tak hanya itu, pada 630-an, Heraklius mengeluarkan titah yang memaksa semua kaum Yahudi yang tinggal di wilayah Bizantium berpindah agama menjadi Kristen. Perintah itu dijalankan bertahap mulai dari Yerusalem hingga Afrika. Anak-anak Yahudi juga diambil paksa karena Heraklius khawatir orang tua mereka hanya berpura-pura menjadi pemeluk Kristen. Kebijakan itu terus meluas hingga mencapai Afrika Utara dan Iberia serta wilayah Turki saat ini yang memiliki komunitas Yahudi dalam jumlah signifikan. Dalam tekanan yang sedemikian, penyelamat umat Yahudi datang dari timur. Pasukan Muslim yang dipimpin sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Ubaidah kala itu membawa pasukan untuk menaklukkan Yerusalem. Melihat kesempatan, Sebeos menuturkan bahwa semua suku-suku Yahudi yang merupakan keturunan Ishak bergabung dengan suku-suku Ismail dari Arabia. Mereka kala itu berjuang mengeklaim tanah suci di Palestina sebagai keturunan Ibrahim. Tuhan memberikan negeri itu sebagai harta warisan Abraham dan anak-anaknya setelah dia. Warisanmu adalah gurun pasir. Maka pergilah dengan damai ke negaramu, kata pasukan itu kepada pasukan Romawi dikutip Sebeos. Pasukan tersebut kemudian berhasil mengepung dan akhirnya menduduki Yerusalem. Khalifah Umar bin Khattab yang datang dari Madinah untuk menerima kunci kota Yerusalem membatalkan semua perintah Heraklius, membolehkan umat Yahudi kembali tinggal di Yerusalem dan menjamin kebebasan beragama mereka dalam status sebagai zimmi. Ancaman kepunahan Yahudi selanjutnya terjadi pada sekitar waktu yang sama di semenanjung Iberia, wilayah yang sekarang meliputi Portugal dan Spanyol. Selama periode pemerintahan Visigoth Arian, orang-orang Yahudi di Spanyol relatif bebas menjalankan keyakinan mereka. Namun, ketika Visigoth masuk Katolik, khususnya di bawah Raja Rekcaret, 586-601, kebijakan anti-Yahudi semakin intensif. Raja Sisebut, misalnya, memerintahkan pembaptisan paksa terhadap orang Yahudi pada tahun 614. Merujuk laman Jewish History, ia dianggap fanatik melebihi para pendeta raja ini menjadi teror bagi orang-orang Yahudi Spanyol. Ia menitahkan pada 614 bahwa setiap orang Yahudi yang tidak mau membaptis dirinya atau anak-anaknya dan pelayannya selama lebih dari 1 tahun, harus dihukum dengan 100 pukulan, diusir dari negaranya dan dirampas harta bendanya. Sisebut melangkah lebih jauh lagi. Melalui pembunuhan, penyiksaan, dan kekejaman yang menakutkan, dia memaksa 90.000 orang untuk dibaptis. Mereka-mereka yang keras kepala dianiaya dengan cara yang paling kejam, dan harta benda mereka dirampas tidak diizinkan untuk melarikan diri dari kerajaan tersebut sampai memeluk agama Kristen. Kebijakan tersebut berlanjut dalam berbagai level berbeda oleh berbagai penguasa Visigoth. Undang-undang Visigoth mencakup hukuman bagi orang Yahudi yang melanggar hukum, seperti penyitaan properti dan perbudakan. Beberapa raja melangkah lebih jauh dengan memaksa orang Yahudi untuk memilih antara dibaptis atau diasingkan. Menjelang abad ke-8, anak-anak Yahudi juga disita negara agar tak kembali memeluk agama lama mereka. Pada masa Raja Roderick tepatnya di tahun 710,
penyelamat umat Yahudi datang dari selatan. Kala itu, Panglima Muslim Tariq bin Ziyad mengerahkan pasukannya untuk menaklukkan Iberia. Sekian lama menderita di bawah penguasaan Visigot, kaum Yahudi beramai-ramai bergabung dengan pasukan Muslim. Mereka kemudian berhasil mengakhiri kekuasaan Visigot. Tak hanya selamat dari kepunahan, Yahudi di bawah Muslim Andalusia tumbuh berkembang secara material maupun intelektual. Umat Yahudi sampai saat ini masih mengenang masa-masa di Andalusia itu sebagai masa keemasan mereka. Penyelamatan selanjutnya yang dilakukan Muslim terhadap umat Yahudi adalah pada puncak pemusnahan yang dilancarkan Nazi Jerman. Di Prancis yang dikuasai Jerman, menurut The Washington Post, Sikador Benghabrit, rektor Masjid Agung Paris, menurut berbagai sumber, membantu 100 hingga 500 orang Yahudi yang menyamar sebagai Muslim agar tak dibunuh Nazi. New York Times melansir, meskipun rakyat Iran menderita kelaparan pada tahun 1942 hingga 1943, negara itu menjadi tempat perlindungan bagi 116.000 pengungsi Polandia, sekitar 5.000 diantaranya adalah orang Yahudi. Masyarakat Iran secara terbuka menerima mereka dan membekali mereka dengan bantuan. Anak-anak yang selamat yang tiba di Iran dikenal sebagai anak-anak Teheran. Sekolah Polandia, organisasi budaya dan pendidikan, toko roti, bisnis, dan pers didirikan untuk membuat orang Polandia merasa lebih betah. Kota Isfahan di Iran sempat disebut kota anak-anak Polandia karena ribuan anak yatim piatu Polandia yang menetap di sana. Sedangkan Mohamed V, Raja Maroko selama Perang Dunia Kedua menolak desakan rezim Vichy Prancis menandatangani undang-undang anti-Yahudi. Ia juga menolak mendeportasi 250.000 orang Yahudi dari negara itu, menghindarkan mereka dari kematian di kamp konsentrasi Nazi dan kamp pemusnahan di Eropa. Pendirian Sultan didasarkan pada penghinaan yang dilontarkan diktat Vichy terhadap klaim kedaulatannya atas seluruh rakyatnya, termasuk orang-orang Yahudi serta pada naluri kemanusiaannya. Albania, negara berpenduduk mayoritas Muslim, menyelamatkan hampir seluruh penduduk Yahudi yang tinggal di sana. Tingkat kelangsungan hidup di Provinsi Kosovo yang saat itu merupakan wilayah Yugoslavia adalah 60%, menjadikannya salah satu daerah dengan tingkat kelangsungan hidup Yahudi tertinggi di Eropa. Sebagian besar dari 2.000 orang Yahudi di Albania dilindungi oleh penduduk Muslim. Sedangkan Selahattin Ulkumen, Konsul Jenderal Turki di Pulau Rhodes menolak menyerahkan puluhan Yahudi ke Nazi Jerman pada 1944 dan menyelamatkan hidup mereka. Ribuan Yahudi juga diselamatkan Muslim di Afrika Utara, melawan kolonial Prancis yang berkuasa saat itu.